Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang kembali akan membahas sebuah alur film berdasar dari sebuah kisah nyata berjudul Orang ke-12. Film ini sendiri mengisahkan sebuah misi pelarian seorang prajurit dari kejaran para prajurit Nazi selama hampir 3 bulan lamanya. Di tengah cuaca salju, prajurit ini harus berpindah-pindah tempat agar tidak diketahui musuh yang terus-menerus mencari keberadaannya. Sebelum masuk ke alur lengkap spoiler filmnya, jangan lupa buat yang belum subrek bisa langsung disubrek, klik tombol like dan aktifin loncengnya ya cuy, biar nggak ketinggalan alur cerita film lainnya dari Mamang. Kalau udah langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Diceritakan pada Perang Dunia Kedua, wilayah dari Norwegia sempat diduduki oleh para prajurit Nazi dari Jerman. Dari wilayah tersebut, kapal-kapal milik Nazi dikirim untuk melawan musuh mereka yang mengakibatkan kerugian besar di pihak sekutu. Sebuah benteng besar dibangun Hitler sebagai pusat komando mereka di Norwegia. Para prajurit pembebasan dari Norwegia pun terpaksa harus membuat markas di wilayah Skandinavia dan dilatih pasukan dari Inggris. Sebuah misi sabotase kemudian dirancang untuk menghancurkan menara kontrol di benteng tersebut agar bisa menghambat komunikasi armada perang mereka. 12 orang prajurit pembebasan dari Norwegia diturunkan pada misi tersebut. Jan Balsrud adalah salah satu dari ke-12 orang prajurit yang dikirim pada misi tersebut. Namun di pertengahan misi tersebut, Jan dan rekan yang lain mendapat serangan dari pihak Nazi. 1 orang rekannya tewas ditembak di tempat kejadian dan 10 rekan yang lain berhasil tertangkap oleh para prajurit Nazi. Dokumen tentang misi mereka pun berhasil diambil alih oleh para prajurit Nazi ini. Beruntungnya, para prajurit itu tidak melihat keberadaan dari Jan di sana. Sampai saat seorang letnan bernama Wanders dari Nazi menginterogasi rekan-rekannya, Jan memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Dalam pelariannya, salah satu kakinya sempat terkena tembakan, namun demikian, dirinya tetap berhasil lolos dari kejaran mereka. Hei! Der ist jemand! Pencarian terus dilakukan oleh para prajurit Nazi pada malam itu. Hal itu membuat Jan memutuskan untuk bersembunyi di dalam air laut yang bersuhu di bawah 0 derajat. Sang letnan yang menyadari hal itu pun memutuskan menghentikan pencarian mereka dan menganggap Jan telah tewas karena suhu di sana. Namun nyatanya di sini Jan berhasil selamat dari sana dan mendatangi 2 orang warga setempat yang kebetulan sedang berada di atas sebuah perahu. Jan pun kemudian dibawa ke rumah dari para gadis itu dan ia mengatakan kepada ibu mereka jika dirinya berhasil selamat dengan cara berenang ke wilayah Faroya selama 20 menit. Jeg må bare varme meg litt, så drar jeg snart. Men jenten plukka deg opp av Vårøya. Hva er raskeste vei til Tromsø? Sementara itu rekannya yang lain diamankan di sebuah tempat. Si letnan juga melaporkan kejadian itu kepada atasannya yang bernama Kurt. Kurt yang menyadari hanya ada 11 orang yang tertangkap, kemudian menanyakan keberadaan 1 orang lainnya kepada Wanders. Wanders pun mengatakan jika 1 orang yang berhasil kabur itu dipastikan telah tewas karena suhu saat itu yang berada di bawah 0 derajat. Misi dari Jan dan rekan-rekannya itu ternyata telah dibocorkan oleh salah satu dari warga mereka sendiri yang kemudian memberitahukannya kepada pihak Nazi. Meski demikian, Kurt di sini tetap memerintahkan Wanders untuk menggeledah semua rumah warga yang ada di wilayah tersebut, terutama para warga yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan sampai mayat dari pria itu ditemukan. Rekan-rekannya ini kemudian ditahan di sebuah penjara di wilayah Tromsø untuk kemudian dilakukan interogasi oleh para prajurit Nazi yang ingin mencari tahu tentang misi mereka. Di sisi lain, Jan pun diantar salah satu pria untuk menuju wilayah Tromsø untuk menyelamatkan rekannya yang ditangkap oleh pihak Nazi. Di sebuah tempat, Jan berhenti untuk menemui seorang pria yang merupakan informan mereka di misi sabotase tersebut. Namun sayangnya pria tersebut tidak berada di sana. Ia malah bertemu seorang wanita tua yang kemudian mengobati luka di kaki Jan. Wanita ini adalah bidan yang merupakan warga dari Norwegia di wilayah tersebut. Ia pun lalu memberikan sebuah rute yang lebih cepat agar Jan bisa sampai ke Tromsø. Namun, tiba-tiba beberapa orang prajurit Nazi datang ke sana dan membuat Jan terpaksa harus bersembunyi.
Kembali melanjutkan perjalanannya menuju Tromsø, Jan tiba di sebuah wilayah bernama Karanes. Di sana ia bertemu dengan sebuah keluarga yang merupakan warga pihak Norwegia. Di dalam rumah tersebut, Jan kembali mendapat perawatan kakinya yang terluka dari istri si pemilik rumah. Anak mereka yang bernama Margaret di sini terlihat cukup tertarik akan keberadaan orang asing di rumah mereka. Ia pun mengajak Jan untuk berbincang tentang pekerjaannya, di mana Jan mengaku sebagai seorang instrumen pembuat peta. Dari istri si pemilik rumah, Jan juga diberitahukan jika rekan yang berada di Tromsø sebagian telah dibunuh oleh prajurit Nazi dan yang selamat akan dieksekusi malam ini. Mendengar hal tersebut, Jan pun menjadi sangat terpukul dan memutuskan untuk pergi ke Swedia, di mana di sana dirinya bisa selamat. Jeg har ikke sagt noe. Jeg har en kone. Skal du til Tromsø? Jeg skal til Sverige. Der er Sverige. Di sisi lain, para prajurit Nazi berhasil mendapatkan informasi dari beberapa orang prajurit yang ditangkap tentang misi Martin Red dan juga 2 orang informan yang berada di Tromsø. Kurt pun kemudian memerintahkan untuk menangkap 2 informan tersebut, sementara mereka juga masih menginterogasi beberapa prajurit lainnya dengan menusuk kuku jari mereka menggunakan besi panas. Kurt di sini merasa yakin jika orang ke-12 yang berhasil lolos masih hidup, meski Wander sendiri mengatakan jika prajurit itu telah tewas. Penggeledahan rumah warga pun masih dilakukan, bahkan Kurt memaksa beberapa orang tahanan untuk diam di dalam air laut yang membeku untuk membuktikan teorinya jika manusia bisa bertahan di dalam air dingin selama 20 menit. Runter! Verdammt nochmal! Scheiße! Singkat waktu, di malam harinya, para prajurit yang masih selamat dibawa ke sebuah tempat untuk kemudian dilakukan eksekusi mati sesuai dengan perintah dari Hitler yang mengatakan untuk membunuh semua musuh yang berhasil ditangkap. Kurt sendiri masih bersikeras dengan pendapatnya dan ingin mencari keberadaan dari prajurit tersebut karena ia di sini tak ingin membuat laporan yang salah kepada pimpinan mereka Hitler. Gud signe. Und Sie möchten Hitler nicht anlügen? Keesokan paginya, Jan mendatangi sebuah rumah milik salah satu informannya, di mana si informan ini telah menunggu kedatangan Jan dan rekan-rekannya. Ja vel, egentlig venta på det. Pria ini kemudian membawa Jan dengan menggunakan sebuah kapal untuk menuju wilayah Lengseid, di mana Jan harus melalui wilayah itu untuk bisa sampai ke Swedia. Ia juga memberikan Jan sepasang sepatu dan juga sebuah jaket untuk menutupi seragam prajuritnya. Si informan ini kemudian mengatakan jika di wilayah tersebut akan banyak prajurit Nazi yang berpatroli, namun yang menjadi masalah utama adalah kepala Gestapo bernama Kurt yang masih melakukan pencarian atas dirinya. Perahu pun kemudian menepi di pinggir pantai dan si informan menyuruh salah satu anak buahnya untuk membawa Jan ke tepi pantai. Si informan di sini juga memberikan Jan sepatu ski miliknya agar Jan bisa lebih cepat tiba di tujuannya. Kurt sendiri akhirnya membuat pilihan untuk menulis laporan penemuan 12 orang prajurit musuh dan memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan surat laporan tersebut ke markas pusat mereka di Berlin. Dalam surat itu, Kurt menjelaskan bahwa mereka telah berhasil menangkap 10 orang prajurit pembebasan Norwegia dan mengeksekusinya sesuai dengan perintah dari Hitler. 1 orang prajurit tewas di tempat penangkapan dan 1 orang lainnya berhasil kabur, namun ia memastikan bahwa prajurit tersebut masih berada di wilayah perairan Arktik. Untuk bisa sampai ke Swedia, setidaknya dibutuhkan waktu selama 3 hari jika cuaca cerah. Sesuai informasi sebelumnya, di wilayah Lengseid sendiri, Jan menemui banyak prajurit Nazi. Ia bahkan bertemu langsung dengan komandan Kurt yang masih belum menyadari jika Jan adalah orang yang dicarinya selama ini. Ich dachte, der Norweger kommt als Skifahren. Setelah menyadari jika Jan adalah prajurit yang dicarinya, Kurt langsung menggunakan sebuah pesawat tempur Nazi untuk membunuhnya. Di tengah padang salju, ia terus menembaki Jan yang berusaha turun dari gunung es tersebut. Sebuah longsor besar kemudian jatuh tepat mengenai Jan yang mana hal itu membuat Kurt kehilangan jejak darinya. Di markasnya, ia mengatakan tentang sosok dari Jan yang selamat dan memerintahkan semua anak buahnya untuk menjadikan pencarian kali ini sebagai prioritas mereka. Sementara itu, Jan yang selamat dari longsor itu mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Ia sendiri terpaksa harus merangkak bahkan sampai melihat halusinasi dirinya sendiri.
Bas du. Kom igen. Klar. Pencarian pun mereka lanjutkan sampai ke sebuah wilayah di mana seorang pria bernama Marius Grunwald tinggal. Para prajurit Nazi dan SS pun menanyainya tentang ciri-ciri orang yang mereka cari. Marius kemudian mengajak prajurit itu berbincang dan berusaha mengulur waktu karena dirinya melihat sosok dari Jan dari arah kejauhan. Setelah para prajurit itu pergi, barulah Marius dan adiknya yang bernama Gudrun memeriksa kondisi dari Jan yang terluka cukup parah. Adik bungsunya Ottar diperintahkan untuk berjaga di luar selama mereka mengobati luka dari Jan. Seorang wanita bernama Hana yang juga tinggal di sana sempat merasa khawatir jika keberadaan dari Jan di rumah mereka akan diketahui oleh prajurit Nazi. Namun pada akhirnya Marius berhasil meyakinkannya jika mereka harus menyelamatkan pria tersebut. Sementara itu di tempat lainnya, Kurt mendapati sebuah gambar peta dari Margaret dan juga topi yang dipakai Jan sebelumnya. Hari ke-13 dari misinya, Jan malah harus dirawat di sebuah lumbung padi milik Marius. Di sana ia dirawat oleh Gudrun yang sepertinya menaruh rasa pada dirinya. Gudrun di sini mengatakan jika Jan selalu berbicara di dalam tidurnya. Kadang dirinya juga menangis dan memanggil nama-nama rekannya yang telah tewas sebelumnya. Tak berapa lama dari sana, beberapa prajurit Nazi kembali datang ke sana untuk melakukan penggeledahan atas temuan sebelumnya. Kali ini mereka datang bersama Wanders dan Kurt. Sementara Wanders menanyai si bocah Ottar, Kurt memilih untuk memeriksa salah satu lumbung padi tempat di mana Jan bersembunyi. Har du sett soldaten? Beruntungnya pin medali penghargaan milik Kurt tersangkut dan jatuh, yang mana hal itu membuat nyawa dari Jan terselamatkan oleh keadaan. Menjelang malam, Jan dibawa menggunakan sebuah kereta luncur untuk pindah ke lokasi lainnya. Marius di sini berencana untuk menyembunyikan Jan di dalam sebuah pondok kayu di tengah hutan demi keselamatan mereka semua. Dibantu beberapa orang warga dan juga saudarinya, Marius dan Jan akhirnya tiba di pondok tersebut. Marius pun mulai mempersiapkan segala kebutuhan agar Jan bisa bertahan sampai Marius kembali datang untuk menjemputnya. Setelahnya, ia pun kembali ke rumah dan meninggalkan Jan seorang diri di pondok tersebut. Frostbite atau yang dikenal dengan sebutan radang dingin kini mulai merambat di tubuh Jan. Kakinya yang terluka dan terkena cuaca dingin membuat jari-jarinya menjadi hitam dan mulai membusuk. Dalam tidurnya pun, Jan kembali mengalami mimpi buruk akibat dari rasa sakitnya itu. Sampai di suatu malam, ia memutuskan untuk memotong bagian yang busuk dari kakinya demi keselamatan nyawanya. Wir haben ihn! 12 hari berada di pondok tersebut, Marius baru kembali untuk menjemput Jan. Sementara para prajurit Nazi masih melanjutkan penggeledahan mereka ke rumah para warga. Jan di sini kemudian mengatakan jika dirinya melakukan amputasi kakinya seorang diri agar dirinya bisa selamat dari radang dingin yang menyerangnya. Di sana para warga segera mempersiapkan sebuah kereta luncur untuk membawa Jan pergi. Rencana dari Marius di sini ialah membawa Jan ke pegunungan di mana di sana akan ada warga lainnya yang akan membawa Jan pergi melintas ke wilayah perbatasan Swedia. Sempat panik karena ada sebuah pesawat melintas di atas mereka, Marius dan yang lainnya akhirnya kembali melanjutkan perjalanan sementara Jan mengalami pingsan karena kondisinya yang lemah. Tiba di sebuah tempat, mereka kemudian menyembunyikan Jan di bawah sebuah batu besar sambil menunggu beberapa warga dari Mandalen datang untuk menjemputnya. Marius dan adiknya yang mengira jika Jan telah dijemput oleh warga dari Mandalen mendapat berita mengejutkan saat salah satu warga dari Mandalen yang bernama Nigo datang dan menemui mereka. Nigo di sini mengatakan jika mereka tidak menemukan Jan di lokasi yang telah disepakati,
Yang mana hari ini adalah hari keempat Jan berada di bawah batu tersebut tanpa makanan sedikit pun. Ternyata kesalahan itu dikarenakan kesalahan informasi yang diterima warga dari Mandalen dan membuat mereka mencari di tempat yang salah. Gudrun yang mendengar hal itu pun lantas memaksa untuk ikut bersama Marius yang berencana menjemput Jan. Namun Marius menolak dan ia malah mengajak tunangannya yang bernama Agnet yang berprofesi sebagai perawat. Setelah melakukan perjalanan cukup jauh, mereka berdua akhirnya tiba di lokasi di mana Jan disembunyikan. Terlihat di sini Jan tidak menjawab kode yang diucapkan Marius yang mana itu membuat mereka mengira jika Jan telah tewas. Namun beberapa saat kemudian Jan mengedipkan matanya dan mereka pun mulai menggali dan mengeluarkan Jan dari dalam sana. Hur länge sedan du gick tom för mat? Och lite extra till helgen. Hils Gudrun. Så hälsa han. Setelah berhasil menemukan Jan, Marius memberikan sebuah tanda di lokasi tersebut agar para warga dari Mandalen bisa menemukannya. 6 hari kemudian warga dari Mandalen pun tiba, dipimpin Nigo. Mereka pun segera membawa Jan pergi dari sana untuk melintasi wilayah perbatasan Swedia menggunakan kereta luncur. Akibat badai salju dan cuaca yang buruk, Nigo terpaksa membawa Jan untuk menginap di sebuah gua di wilayah Mandalen. Jan pun marah mengetahui dirinya masih belum melintasi Swedia dan sempat merasa putus asa untuk bisa tetap hidup. Setelah Nigo menjelaskan kembali alasannya memilih untuk menginap di dalam gua tersebut, ia pun mengambil pistol yang dibawa Jan untuk berjaga-jaga jika Jan ingin bunuh diri. Sementara Nigo menunggu kedatangan dari seorang dokter yang dipanggilnya, Jan kembali bermimpi buruk tentang rekan-rekannya. Pada mimpinya kali ini, Jan mengingat misi terakhirnya di mana ia dan rekan-rekannya diberikan misi membawa 8 ton bahan peledak untuk menghancurkan menara pemancar pihak Nazi. Sayangnya mereka salah menemui pria yang dikira informan mereka, yang mana pria inilah yang membocorkan tentang misi mereka kepada pihak Nazi. Mau tak mau mereka pun memutuskan untuk menghancurkan semua barang bukti di kapal tersebut dan terjun ke lautan lepas. Jan Aslak Fossvold. I hvert fall. Så vi måtte finne en ny kontakt. Informasjon vi hadde. Det var bare jeg som slapp unna. Lolosnya Jan cukup membuat Wanders dan Kurt menjadi khawatir akan simbol pemberontakan baru yang kini dimiliki warga Norwegia. Karena hal tersebut, pencarian Jan pun masih mereka lakukan dikarenakan Kurt telah memberikan laporan jika ia berhasil menangkap ke-12 prajurit musuh tersebut. Pagi harinya kembali prajurit Nazi dikerahkan untuk mencari Jan yang masih belum mereka temukan. Sementara para warga masih menunggu kondisi dari Jan membaik untuk melanjutkan perjalanannya. Tepat di hari kemerdekaan Norwegia, para warga yang mengetahui keberadaan dari Jan memberikannya sedikit kejutan berupa bolu kukus bercampur krim untuk merayakannya. God 17. mai. Og ingen dram. Så er det Signe som har bakt den. Ja, vi er ikke så sikre på om du blir å klare turen, Jan. Melihat prajurit Nazi yang mulai mencari di wilayah Mandalen, Nigo memutuskan untuk segera membawa Jan pergi dari sana. Seorang pria bernama Aslak Baal kali ini akan ditugaskan untuk membawa Jan ke perbatasan sambil mengembalakan ternak rusanya sebagai penyamaran. Tepat pada tanggal 1 Juni hari ke-63 pelariannya, Jan akhirnya berusaha melintasi perbatasan bersama Aslak. Sementara itu, Gudrun baru menyadari jika syal yang dulu pernah diberikannya kepada Jan terukir inisial namanya. Panik jika syal itu akan ditemukan prajurit Nazi, Gudrun meminta Marius untuk menemaninya mengambil kembali syal di pondok kayu tersebut. Was wir herausgefunden haben, er muss sich mehrere Wochen in dieser Hütte aufgehalten. Das ist Ihre? Lepasnya ikatan kereta luncur itu membuat Jan terdampar di tengah padang salju dan membuat para prajurit penjaga perbatasan dari Nazi mengetahui keberadaannya. Mereka pun segera melaporkan hal tersebut ke markas yang mana hal itu juga didengar oleh Kurt yang sedang menginterogasi Marius dan adiknya.
Berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, Jan di sini sempat terpikirkan untuk bunuh diri daripada harus ditangkap pihak musuh. Namun hal itu tak jadi dilakukannya setelah seekor rusa menghampirinya. Jan akhirnya berhasil melintasi perbatasan dan tiba di wilayah netral Swedia berkat bantuan dari seekor rusa sebagai MVP pada kejadian tersebut. 3 bulan kemudian, Jan pun bertemu dengan salah satu prajurit dari pihak sekutu dan ia memberikan semua laporan dari misi yang dijalankannya selama ini. Meski kehilangan semua rekannya pada misi tersebut, Jan masih tidak menyerah untuk menjadi seorang prajurit. Setelah kejadian tersebut, Jan masih aktif menjadi pelatih bagi para prajurit baru sampai Norwegia berhasil terbebas dari para Nazi pada bulan Mei 1945. Sementara itu, Marius sendiri berhasil menikahi tunangannya Agnet dan dikaruniai 5 orang anak. Adiknya Gudrun menikah 20 tahun kemudian, sedangkan Kurt dijatuhi hukuman mati atas kejahatan perang. Jan sendiri mendapat medali kehormatan Santa Olaf dari Norwegia sekaligus menjadi kesatria kehormatan dari Imperial Order Inggris atas jasanya tersebut. Ia kemudian pulang ke kampung halamannya dan meninggal di Norwegia di usia 71. Atas permintaannya sendiri sebelum meninggal, Jan dimakamkan di Mandalen bersebelahan dengan makam dari Aslak, orang yang membantunya menyeberang wilayah perbatasan Swedia. Sedikit pelajaran yang bisa diambil dari film ini, jangan pernah menyerah gimana pun sulitnya kondisi yang kalian hadapin saat ini. Modal nekat dan rasa percaya untuk berhasil, semua kesulitan pasti bisa dilalui. Satu lagi, jangan mudah percaya sama orang asing, siapa tahu cepu yang doyan nusuk dari belakang. Ya cuy, cukup sekian review alur cerita film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.